Pada waktu itu ya pernah tersendat juga saya ketika menghafal Al-Quran, akhirnya sampai sekitar Luar biasa, ini tadi yang dibacakan loh tanpa membaca nilai Al-Quran, tanpa melihat ya. Halo guys, kali ini saya berada di sebuah pondok pesantren yang masih proses pengerjaannya. Wah, ini inspirasi sangat luar biasa ya, dari seseorang yang sangat luar biasa, yaitu Kaji Cili. Kenapa dinamakan Kaji Cili? Nanti kita akan tanya langsung sama beliaunya. Inspirasi apa yang menyebabkan sebagai kabel ya, beliau menjadi Kaji Cili. Itu gimana sih sejarahnya kok bisa dinamakan Kaji Cili gitu? Nah, pada waktu itu kan saya itu dari kecil kan tidak pernah bersama orang tua. Firok. Jadi orang tua saya itu kan firok, jadi cerai dari kecil. Saya umur 3 tahun, kemudian saya itu dirawat sama mbak saya, Mbak Cinta. Jadi perjalanan saya itu dari kecil sampai sekarang ini, itu saya tidak pernah sama kedua orang tua saya. Tidak pernah sama sekali. Tidak pernah sama sekali. Berarti sama siapa kehidupan sehari-hari? Sama mbak. Sama mbak? Sama mbak. Oh, okay. Sama mbak saya dulu. Jadi saya dirawat sama mbak saya. Kemudian saya sekolah SD dulu itu saya ya sekolahnya melas. Sangu ya, jarang sangu. Ya ampun. Jarang sangu, saya itu jarang sangu. Terus cuma makan sama mbak itu ya cuma suruh sarapan pagi, nasi putih ya sama garam itu, sama di tabur-tabur garam. Seperti itu perjalanan saya. Setelah saya itu kelas 4 SD pernah sakit. Pernah sakit kayak benjolan-benjolan kayak seperti itu. Kemudian saya sempat tertunda sekitar 2 tahun. Sekitar 2 tahun karena pada waktu itu ibu saya kerja di luar negeri, jadi nggak bisa pulang. Beliau pernah ujar kalau nanti saya itu diberi kesembuhan mau dinaikkan haji kan, seperti itu. Luar biasa. Mau dinaikkan haji. Kemudian tahun sekitar 94-95 setelah saya lulus SD, saya memaksa kepada mbak saya itu saya ingin mondok. Alhamdulillah, kemudian saya menghadap, pada waktu itu diketemukan sama 2 guru. Jadi namanya yang satu itu Gus Maskur, yang satu Kiai Ma'ruf Khairuddin, itu yang guru saya yang hafid Al-Quran. Jadi saya pada tahun 95 itu masuk ke pesantren di Panjen sana Masem. Sekitar 6 bulan kemudian kok tiba-tiba ada pengurus hajian datang ke pondok. Terus akhirnya saya kan nggak tahu pada waktu itu. Loh, ini gimana, saya masih di pesantren kan. Pada waktu itu saya mondok sekitar 6 bulan itu sudah hafid Al-Quran 7 juz setengah. 7 juz setengah pada waktu itu. Kemudian saya matur sama kedua guru saya, niki dos pundi yai, kula kok dipanggil aja kados ngeten iki, sedangkan saya masih kecil. Terus sama yai saya, Yai Ma'ruf sama Gus Maskur, ya udah ini takdir kamu dari Allah, panggilan dari Nabiullah Ibrahim, kamu berangkat aja. Bahkan guru saya pernah bilang gini, loh, kalau kamu nanti setelah haji hafalan Quran kamu tidak bisa cepat. Loh kenapa Yai? Iya, karena kamu ngerso 2, ngerso gelar hajinya sama ngerso Al-Qurannya. Ternyata benar. Bisanya seperti itu berjasa. Terus akhirnya pada waktu itu ya pernah tersendat juga saya ketika menghafal Al-Quran, akhirnya sampai sekitar ya 4 tahunan lah. 4 tahunan baru selesai. Berarti sekarang udah hafal semua ya? Insya Allah. Berarti sekitar 4 tahun sudah hafal. Sudah selesai. Oh, luar biasa. Waktu naik hajinya umur berapa itu? SMP kelas 1. SMP kelas 1? Kelas 1. Oke, maka setelah itu dinamakan Haji Cili. Nama aslinya siapa itu, Cik? Nama asli saya itu Nawawi. Nawawi. Tapi setelah hajian terus sama guru saya di Syekh. Maka sana ditambahi imam. Jadi Haji Imam Nawawi. Haji Imam Nawawi, luar biasa. Nama saya asli ya Nawawi. Oh, gila. Yaitu atas semangat istri saya sampai saat ini ya ada bisa bangun masjid walaupun kecil-kecilan, sederhana, modern. Kemarin itu saya kan istilahnya bisa bangun dinding
kecil lah itu sudah alhamdulillah. Kok kemarin ada teman dari luar kok mengadakan baksos, saya sendiri kan ya terus terang kurang paham baksos itu apa. Katanya bakti sosial trail, terus misinya bagaimana, ternyata per orang katanya nyumbang pribadi itu 50.000. Alhamdulillah akhirnya saya musyawarah sama istilahnya sesepuh-sesepuh di sini, beliau menanggapi, terus akhirnya diadakan rapat 3 kali, terus jadi pelaksanaan sekitar tanggal 27 kemarin baksos, dan alhamdulillah mendapatkan dananya sekitar 47.120.000 sama bahan pasir dan semen. Oh, luar biasa ya. Dukungan dari teman-teman trail ini juga berdampak ya. Iya ya. Oke, luar biasa. Ini mudah-mudahan jadi contoh, ini SD kelas 6 sudah sudah hafal Al-Quran 9 juz. Mudah-mudahan nanti dengan istilah doa teman-teman semua di sini bisa istilah terwujud, bisa menjadi istilah tempat sing barokah, menjadi pesantren sing barokah, bisa mencetak anak-anak sing hafid Al-Quran, bisa meneruskan bangsa ini supaya menjadi makmur. Amin. Amin, amin. Ya. Mungkin ada pesan singkat Ji untuk teman-teman yang ingin menghafal hafiz Al-Quran, itu apa yang harus dilakukan? Satu, itu yang tirakat itu kan bukan anaknya saja, orang tuanya. Oh, juga orang tua mendukung ya? Harus tirakat. Maksudnya dari tingkah, dari akhlaknya, terus dari istilah untuk makanan-makanan yang untuk mencetak hafid ini harus benar-benar di samping halalnya, dari kesuciannya harus benar-benar. Jadi tidak sembarangan. Oke, terima kasih sharingnya sangat luar biasa dari Kak Cili. Apa kabar? Thank you ya Ji. Assalamualaikum. Kesuksesannya beliau ada seseorang yang sangat luar biasa yang mendukungnya. Kira-kira siapa ya? Kira-kira ini kan nggak tahu. Dilakukan supaya ini beliau Kaji Cili ini bisa terus bersemangat dalam berhijrah di jalan kebaikan. Ya, saya selalu kasih support nomor satu itu. Terutama saya dukung apa yang menjadi langkahnya. Saya selalu mengikuti. Kalau di saat dia bekerja, kalau belum ngaji, saya tidak mengizinkan, intinya gitu. Saya harus nyuruh dia itu harus ngaji dulu, karena punya kewajiban. Oke, luar biasa, luar biasa. Al-Qur'annya. Impiannya apa sih ya kira-kira? Ya, impian saya itu ke depannya itu nanti ya di sini itu lebih apa ya? Lebih maju intinya gitu. Ya dalam segala hal. Ya, dalam segala hal. Saya juga punya cita-cita ingin ada pendidikan formal seperti SMP, SMA itu saya ingin itu. Tujuan utamanya apa sih? Tujuan utama ya mencetak hafiz. Hafiz ya? Iya. Oh, penghafal Al-Quran seperti Kaji Cili ini. Nah ini guys, ternyata luar biasa ya. Di balik kesuksesan Kaji Cili juga ada beliau-beliau yang sangat luar biasa. Ji, bisa dijelaskan nih Ji, silsilah ini kok saya kurang paham ini Ji. Iya, itu kan saya itu kan dari Rasulullah sekitar 30 wasilahnya. Oh, 30 wasilahnya. 30 wasilahnya kan itu ada mulai dari malaikat Jibril sampai Syekh Muhammad Munawir Kerja, itu kan penghafal Al-Qur'an pertama Indonesia. Oh, itu luar mbah biasa. guru saya. Ada fotonya nggak yang itu? Apa? Mbah siapa itu? Mbah Munawir Kerja. Sini ada? Sudah saya. Nggak ada fotonya. Itu. Ini itu Mbah Mutaha. Oke. Ini yang dijelaskan tadi ya, penghafal hafiz pertama di Indonesia. Iya. Yang mana Pak Ji? Yang ini? Iya, Yogyakarta ini ya? Kiai Haji Munawir, oke. Terus ini terus turun ke bawah ini Ji? Itu murid-muridnya. Oh, murid-muridnya. Itu murid, itu juga dari murid-muridnya. Yang dari mana? Ini atas ini? Itu dari Kudus ya. Kiai Haji Arwani. Arwani Kudus ya. Itu putra-putranya ke bawah. Ini putra-putranya? Iya. Oh, luar biasa. Guru saya kan. Ini juga termasuk gurunya Kaji? Iya. Ya, guru saya semua. Oh, guru saya semua? Ya, guru saya. Oh, ini loh guys, ternyata di balik kesuksesan Kaji Cili itu Mbak Abdul Hamid, saya 2002 pernah di sana, tapi beliau kan sudah sesko, saya berguru ke putranya Mbak Kiai. Oh, Kiai Idris ke putranya Kiai Abdul Hamid. Sudah pernah ke sana. Sudah semua. Oh, luar biasa. Ya, inilah pentingnya kita menimba ilmu, harus mempunyai guru. Ini guru-guru yang sangat luar biasa. Ini wasilahnya seperti ini. Pondok Pesantren Tahfizul Quran Wida Al Nawawi. Nah ini supaya teman-teman ini bisa menjadi hafiz lah ini. Nah ini mbaknya. Halo. Dapat 10 juz. Yang mana? Guys, ini guys, ada yang dapat. Yang mana mbaknya? Halo. Mbak ini ta?
Mbak ini sudah berapa? 10 juz? Oke, perasaannya bagaimana? Ya Senang. Nama siapa Mbak? Nabila Masyatul Adiyah. Nabila Masyatul Adiyah. Masyatul Adiyah. Wes dawa jenenge sampai lali guys. Mbaknya tadi ini sampai mendapatkan ini muka sing cantik ini. Sini lihat sini. Ini mbaknya ini sampai mendapatkan penghargaan dari Pak Lurah. Luar biasa ya. Ya inilah pentingnya sebuah ilmu luar biasa. Cari malu dadah. Nah ini proses pembangunan ini disupport dari berbagai kalangan ya. Ada yang dari komunitas trail MDR kalau sing arep Puji Ombo. Tonton di YouTube pakai itu sama dari perangkat desa ya termasuk ya, yaitu Bapak Lurah Sugeng itu Bapak Lurah Sugeng Wicaksono. Ini salah satunya bangun pagar kayak gitu. Ya ini prosesnya masih panjang ya guys. Kalau teman-teman ingin ya meluangkan waktu dan tenaga apalagi duitnya nggak apa-apa ke sini ya kan. Timbang game melaku guys. Dari kaji cilik dan juga keluarga dengan tujuan anak-anak ini bisa belajar dengan tenang. Nah terutama loh guys, ini pagarnya ini supaya segera terselesaikan dan bisa aman. Jadi anak-anak ini tidak keluar ke jalan, mungkin ada motor kan bahaya. Nah itu adalah tujuannya supaya bisa belajar dengan nyaman, dengan tenang dan bisa menjadi hafiz. Hafiz itu penghafal Al-Quran guys. Falaqala la illam yadini rabbil akunanna minal qaumid dhalliin falamma ra'a syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar falamma afalas qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifa luar biasa. Ini tadi yang dibacakan loh tanpa membaca Al-Quran, tanpa melihat. Ini tadi membacakan juz 7 luar biasa. Ini kalau saya suruh baca 10 juz juga mari waktunya. Oke luar biasa, semangat terus ya Mbak ya. Saya sapa, salamnya apa kabar?